Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 8 atas nama Bagus Tio Budi dan Arif Saibuddin akan memandu dalam pemahaman materi terkait sejarah lembaga Islam atau Hizbah. Dalam hal ini nanti kita akan belajar mengenai pengertian Hizbah itu, kewenangan Hizbah, dan tugas mustashib, serta tata cara menjadi mustahib. Hizbah itu sebenarnya apa? Hizbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya, Al-Hizbah ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai decision maker dan supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-Hizbah ini. Menurut Rafiq Yunus Al-Misri, Hizbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam Kamus Al-Hadi Ilah Lugha Al-Arab, Hizbah ialah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syarak berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan muhtasib atau sohib as-suq atau pengawas pasar. Lalu sejarah lembaga Islam atau sejarah dari Hizbah ini itu terbagi menjadi 4 periode atau 4 fase. Yang pertama yaitu periode Rasulullah SAW. Secara historis Hizbah telah ada semenjak Rasulullah SAW. Beliaulah mustasib pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hizbah pada masa Rasulullah belum menjadi suatu kelembagaan. Hanya saja praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan Hizbah dilakukan secara individu, yaitu oleh Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua yaitu periode Khulafa Rasyidin. Pelembagaan Hizbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Hizbah pada masa Umar bin Khattab ini mempunyai peran sangat penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullah bin Utbah mengawasi dan memantau pasar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil bahwa Umar kadang-kala mempekerjakan As-Sifa binti Abdullah Qurrais Al-Dawiyah untuk mengurus suatu tentang urusan pasar. Lalu lanjut ke periode ketiga, yaitu di mana ini periode di masa Bani Umayyah. Seperti sudah diketahui bersama, Daulah Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang dalam negara. Pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, spesialisasi jabatan qot'i atau hakim dan tentunya muhtasib. Pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dilakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam, selain mengubah mata uang Bizantium dan Persia dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab pada tahun 659 Masehi. Pada masalah inilah dilakukan penyempurnaan terhadap lembaga Hizbah yang disebut dengan sebagai Diwan, yang berasal dari bahasa Persia diwanah, berarti catatan atau daftar, yang pertama kali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Fase yang terakhir yaitu periode dinasti Bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Al-Mahdi 158 sampai 169 Hijriah, wilayah Hizbah menjadi institusi yang independen sebagai suatu lembaga yang menangani persoalan al-amr bil ma'ruf wa nahi al-munkar. Khalifah Daulat Abbasiyah, sedangkan perlembagaan Hizbah secara lebih modern dan struktur dilakukan pada masa Khalifah Al-Mansur dengan menunjuk Yahya bin Abdullah sebagai muhtasib
di tahun 507 Hijriah. Kewenangan Hizbah menurut Al-Mawardi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dakwahan yang berkaitan dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Yang kedua, dakwahan dengan terkait penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Ketiga itu dakwahan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang, padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Di bidang ekonomi, Hizbah di era modern memiliki fungsi penting, yaitu 1. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, pengawasan terhadap produksi dan suplai. Yang ketiga, pengawasan terhadap pasar dan regulasi harga. Yang keempat, memantau struktur kredit. Dan yang kelima, yaitu mengatur hak-hak kepemilikan. Tugas muhtasib. Tugas dan wewenang muhtasib adalah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumah yang menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di pasar, dan melarang para buruh agar tidak berlebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Menurut Ibn Taimiyah, muhtasib bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan merupakan wewenang para penyelenggara negara, hakim, anggota dewan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Hizbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qadha, muzali maupun lembaga lainnya. Untuk menjadi muhtasib diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, yaitu muhtasib hendaknya seorang mukallaf, muslim, dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir. Yang kedua, muhtasib hendaknya beriman, maka orang yang fasik tidak diperkenankan menjadi muhtasib. Yang ketiga, muhtasib hendaknya berlaku adil. Yang keempat, mengetahui dan memahami syariat Islam. Dan yang terakhir, dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita. Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada Hizbah di Indonesia untuk menjamin dipraktekannya sistem syariah secara konsisten di lembaga perbankan syariah, maka dibentuklah DSN dan DBS sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi.